warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya di sini akan memberikan sedikit materi yang bertemakan tips istiqomah menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya pahala dari setiap amalan yang dikerjakan di dalamnya. Namun sayang, berbagai bentuk keutamaan dan kemuliaan di dalamnya tidak serta-merta menjadikan para hamba menyambut dan mengisi relung waktunya dengan berbagai bentuk ibadah dan ketaatan. Banyak di antara mereka yang melalui hari-hari Ramadan dengan seadanya, seakan-akan hari Ramadan tak jauh beda dengan hari-hari lainnya. Di saat sebagian orang terus mengerjakan ibadah, kualitas ibadah tertinggi, sebagian lainnya justru bersikap apatis dengan waktu mulia ini. Ada juga segolongan hamba yang bersemangat di awal-awal Ramadan, namun kendor di akhirnya. Padahal justru di titik akhir itulah kemenangan segera hadir. Ya, kemenangan menjadi hamba-hambanya yang bertakwa dan berbuah surga yang indah. Amin, Allahumma amin. Untuk itu, perlu kiranya bagi kita semua untuk mengetahui dan memahami poin-poin yang patut untuk diperhatikan agar semangat kita terus terjaga dalam mendulang berbagai kemuliaan dan keutamaan di musim-musim kebaikan seperti di bulan Ramadan pada saat ini. Dan untuk poin-poinnya, yang pertama, perkuat keikhlasan. Karena semakin besar kekuatan ikhlas dalam beramal, semakin besar pula pahala amalan tersebut. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa berpuasa sehari fi sabilillah di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dan seluruh raganya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama menjelaskan bahwa termasuk dalam cakupan makna fi sabilillah dalam hadis tadi adalah ikhlas karena Allah semata. Termasuk dalam hal ini adalah adanya tekad dan niat yang besar untuk melaksanakan sunnah-sunnah Ramadan. Jika niat tersebut terhalang oleh uzur, maka insya Allah terdapat pahala bagi niat yang soleh sesuai kadar kekuatan, tekad, dan harapan yang bersemayam di dalam hati. Oleh karena itu, senantiasalah mengikrarkan niat di dalam hati pada setiap amal atau pekerjaan yang dilakukan demi mengharapkan ridha Allah. Jangan remehkan hal ini. Coba bayangkan hanya dengan tidur di siang hari, namun dengan niat agar bisa khusyuk mengerjakan sholat tarawih di malam hari, kita sudah mendapatkan pahala tersendiri dari tidur siang tersebut. Tidak demikian halnya bagi orang yang tidur tanpa menghadirkan niat karena Allah. Hayyan rahimakumullah mengatakan, niat adalah penentu amalan, karena sesungguhnya dengan niat tersebut seseorang mampu mencapai sesuatu di sisi Allah apa yang tidak mampu ia capai dengan amalannya.
Yang kedua, hendaknya lebih-lebih mengutamakan amalan-amalan wajib daripada amalan-amalan sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidaklah hambaku mendekatkan diri padaku dengan amalan yang lebih aku cintai. Hadis tadi menunjukkan secara rinci bahwa amalan wajib lebih dicintai Allah daripada amalan sunnah. Dengan demikian, jelaslah kekeliruan sebagian kaum muslimin yang begitu bersemangat melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid, sementara sholat fardu mereka tunaikan di rumah masing-masing, bahkan tidak menunaikannya dengan sengaja. Setelah yang wajib, hendaknya mengutamakan ibadah-ibadah sunnah yang lebih mampu dilakukan secara berkualitas dan kontinu daripada bersusah payah melakukan amalan yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, hendaklah kalian beramal sesuai kemampuan kalian masing-masing. Yang ketiga, ingatlah selalu bahwa amalan itu tergantung pada akhirnya. Dengan senantiasa mengingat hal ini, semoga semangat kita terus terjaga, bahkan semakin membara di akhir-akhir Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan penutupnya. Hadis riwayat Bukhari. Saat kita berada di hari-hari terakhir Ramadan, banyak di antara kita mungkin sudah lelah dan jenuh dengan rutinitas ibadah Ramadan. Atau bahkan ada di antara kita yang baru memulai fokus ibadah Ramadan di hari-hari terakhir menjelang Lebaran. Untuk mereka yang beribadah Ramadan sejak hari pertama, ingatlah untuk tidak menyerah karena setiap amalan tergantung pada akhirnya. Kita tidak ingin merusak jeripaya perjuangan Ramadan kita dengan menyerah di saat terakhir Ramadan, bukan? Untuk mereka yang baru memulai ibadah di hari-hari terakhir Ramadan juga jangan putus asa, karena sekali lagi setiap amalan tergantung pada akhirnya. Jadi belum terlambat untuk memohon ampunannya, berharap ridhonya, dan berharap doa-doa kita dikabulkan olehnya. Yang keempat, ingatlah bahwa di setiap bulan Ramadan Allah akan membebaskan orang-orang dari api neraka. Yang kelima, ingatlah selalu bahwa bulan Ramadan adalah perlombaan dalam ibadah dan kebaikan. Yang namanya perlombaan tentu di akhir garis finish harus semakin semangat, bahkan semakin kencang. Yang keenam, senantiasa memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Muhammad bin Muhammad Asy-Shinqiti hafizahullah pernah ditanya, "Wahai Syekh, dengan amalan apa Anda menasihati saya dalam menyongsong datangnya musim ketaatan?" Syekh menjawab, "Sebaik-baik amalan dalam menyongsong datangnya musim ketaatan adalah memperbanyak istighfar, sebab dosa akan menghalangi seseorang dari taufik Allah." Beliau melanjutkan, "Tidaklah hati seorang hamba selalu beristighfar melainkan akan disucikan. Bila ia lemah, maka akan dikuatkan. Bila ia sakit, maka akan disembuhkan. Bila ia diuji, maka ujian itu akan diangkat darinya. Bila ia kalut, maka akan diberi petunjuk, dan bila ia galau, maka akan diberi ketenangan." Ibnu Katsir rahimakumullah berkata, barang siapa yang menghiasi dirinya dengan amalan ini, yaitu memperbanyak istighfar, maka Allah akan mempermudah rezekinya, memudahkan urusannya, dan menjaga kekuatan jiwa dan raganya. Oleh karena itu, mari perbanyak taubat dan istighfar di setiap saat, kiranya Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk terus beramal soleh di bulan mulia ini. Yang ketujuh, banyak berdoa dan memohon kemudahan kepada Allah. Itulah tadi poin-poin yang bisa kita lakukan, apalagi bisa kita amalkan pada saat terakhir Ramadan seperti hari ini. Mungkin itu saja materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Undur maqala wala tandur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.